Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Khalida, bisa dipanggil Lida. Yang hari ini kita akan belajar tentang materi menghormati perbedaan budaya dalam kehidupan di masyarakat. Teman-teman, sebelum ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah melihat tayangan video ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan makna menghormati perbedaan budaya dalam kehidupan di masyarakat. Jadi, simak baik-baik tayangan video ini ya. Teman-teman, tahukah kalian kalau Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, yang mencakup perbedaan seperti mata pencaharian, ras, agama, adat istiadat, kesenian, hingga alat musik tradisional. Nah, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berkebineka tunggal ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mana semua perbedaan ini harus dihormati dan dijaga agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Salah satunya adalah menghormati perbedaan budaya dalam masyarakat. Menghormati perbedaan budaya berarti mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, dan keyakinan orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan berkehendak sendiri antar individu atau kelompok masyarakat. Teman-teman, masuknya kaum pendatang ke berbagai daerah di Nusantara hingga masuk ke masyarakat juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia, sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri. Dan kita sebagai warga atau penduduk asli memiliki tanggung jawab untuk menghormati perbedaan budaya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun. Adapun beberapa contoh sikap menghormati perbedaan budaya dalam kehidupan di masyarakat, yaitu yang pertama, menerima dan menghargai keberagaman budaya. Nah, berarti menerima bahwa setiap daerah memiliki kebiasaan, tradisi, dan melihatnya sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, tidak bersikap etnosentrisme, yaitu tidak menganggap budaya sendiri paling benar atau paling baik dan mengakui kalau setiap budaya harus dihargai. Yang ketiga, tidak mengolok-olok bahasa daerah orang lain, yaitu tidak meniru logat, asken, atau cara bicara mereka dengan maksud mengejek meskipun terdengar asing. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik dan terbuka terhadap cerita dan pengalaman orang lain, seperti mau mendengarkan dengan penuh perhatian ketika seseorang dari budaya lain ingin berbagi cerita. Yang kelima, tidak memaksakan budaya sendiri kepada orang lain, yang berarti memahami bahwa setiap orang mempunyai budaya atau kebiasaan masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti budaya kita. Nah, yang terakhir, adapun beberapa akibat yang timbul jika tidak ada sikap menghormati perbedaan budaya dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama, terjadinya pertengkaran dan konflik antar warga, yakni perbedaan kecil bisa memicu pertikaian karena tidak ada toleransi. Yang kedua, munculnya perpecahan dalam masyarakat. Kelompok masyarakat bisa saling menjauh karena merasa tidak dihargai. Yang ketiga, meningkatnya sikap saling membenci atau saling curiga. Orang menjadi mudah curiga terhadap kelompok lain. Yang keempat, lingkungan sosial menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Orang-orang merasa takut atau tertekan ketika berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, yang artinya lingkungan menjadi tidak damai dan penuh ketegangan. Nah, teman-teman, kita sebagai warga Indonesia yang salah satunya menjadi penduduk asli di Pulau Jawa, ketika kita kedatangan orang lain atau orang dari daerah lain, kita harus menghormati semua perbedaan budaya antara budaya kita dan budaya orang tersebut, agar tidak menimbulkan suatu konflik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.